Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai salah satu isu ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kenaikan suku bunga dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, ketika mendengar kata ekonomi, mungkin sebagian orang langsung membayangkan tentang grafik, angka-angka, inflasi, nilai tukar rupiah, atau istilah-istilah yang terdengar rumit. Padahal sebenarnya ekonomi itu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti saat kita membeli makan, membayar tagihan listrik, mengisi bahan bakar, menabung di bank, berinvestasi, hingga membayar cicilan rumah. Semuanya merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Karena itulah, setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah maupun Bank Indonesia pada akhirnya akan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kebijakan yang sering menjadi perhatian adalah perubahannya suku bunga. Banyak orang mungkin menganggap kenaikan suku bunga hanyalah perubahan angka yang tidak terlalu penting. Namun, kenyataannya perubahan tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi masyarakat, dunia usaha, investasi, hingga kondisi keuangan rumah tangga. Saya sebagai seseorang yang memiliki kredit pinjam rumah atau KPR, saya pribadi cukup memperhatikan setiap informasi mengenai kenaikan suku bunga. Ketika mendengar berita bahwa suku bunga naik, saya tidak hanya melihat sebagai berita ekonomi biasa, tetapi juga memikirkan bagaimana dampaknya terhadap cicilan yang harus dibayar, serta kondisi keuangan masyarakat yang memiliki pinjaman jangka panjang seperti saya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan suku bunga. Secara sederhananya, suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh seseorang ketika meminjam uang atau imbalan yang diterima seseorang ketika menyimpan uang di bank. Misalnya, ketika seseorang mengajukan pinjaman untuk membeli rumah, kendaraan, atau untuk modal usaha, maka bank akan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau deposito, bank akan memberikan bunga sebagai bentuk imbalan. Oleh karena itu, suku bunga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perputaran uang dalam perekonomian. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Ya, jawabannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika inflasi meningkat atau nilai tukar rupiah mengalami tekanan, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih terdorong untuk menabung daripada membelanjakan uangnya. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, tekanan atau kenaikan harga dapat dikendalikan sehingga inflasi tetap berada pada tingkat yang aman. Selain itu, suku bunga yang lebih tinggi juga dapat menarik investor untuk menempatkan dananya di Indonesia, sehingga bisa membantu juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan tersebut memang memiliki tujuan yang baik, namun seperti kebijakan lainnya, kenaikan suku bunga juga memiliki konsekuensi yang harus dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya biaya pinjaman. Ketika suku bunga naik, bunga kredit rumah atau kredit kendaraan maupun pinjaman usaha juga pasti akan meningkat. Ya, akibatnya
masyarakat harus memiliki pinjaman atau pengeluaran biaya yang lebih besar untuk membayar kewajiban mereka setiap bulan. Saya sebagai pemilik KPR, saya dapat memahami mengapa banyak masyarakat merasa khawatir ketika mendengar kabar kenaikan suku bunga. Mungkin kenaikannya hanya 1/4 atau 0,5%, tetapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa cukup besar. Bayangkan, jika seseorang memiliki pinjaman rumah selama 15 hingga 20 tahun, kenaikan bunganya memang terlihat kecil, dapat menyebabkan total biaya yang harus dibayarkan menjadi jauh lebih besar. Uang yang sebelumnya dapat digunakan untuk menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan keluarga, ya akhirnya harus dialokasikan untuk membayar cicilan yang meningkat. Nah, oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang berharap agar bunga dapat tetap stabil sehingga beban keuangan tidak akan semakin berat. Selain berdampak pada masyarakat, kenaikan suku bunga juga memengaruhi dunia usaha. Nah, seperti banyak perusahaan maupun pelaku UMKM yang mengandalkan pinjaman bank untuk mengembangkan bisnis mereka. Dana pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk membeli peralatan, menambah stok barang, memperoleh usaha, atau membuka cabang baru. Ketika bunga pinjaman meningkat, biaya yang harus ditanggung perusahaan juga pasti meningkat. Ya, akibatnya banyak perusahaan yang menunda ekspansi bisnis mereka karena mempertimbangkan risiko dan biaya yang lebih besar. Karena kondisi ini terjadi secara luas, pertumbuhan ekonomi dapat menghambat karena aktivitas investasi pengembangan usaha menjadi berkurang. Kenaikan suku bunga juga memiliki pengaruh terhadap dunia investasi. Saat suku bunga meningkat, sebagian investor itu kadang cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti tadi deposito. Hal ini terjadi karena deposito menawarkan imbalan hasil yang lebih menarik ketika suku bunga naik. Akibatnya, dana yang masuk ke pasar saham dapat berkurang dan harga saham tertentu mengalami tekanan. Saya sebagai seseorang yang baru mulai belajar tentang investasi dan pasar modal, saya melihat bahwa perubahan suku bunga itu seringkali menjadi salah satu faktor yang diperlihatkan oleh para investor dalam mengambil keputusan investasi mereka. Namun, demikian kita juga harus memahami bahwa kenaikan suku bunga tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Dalam kondisi tertentu, kebijakan ini justru diperlukan untuk menjaga kesehatan ekonomi nasional. Bayangkan, jika inflasi dibiarkan terus meningkat tanpa kendali, harga kebutuhan pokok akan naik semakin cepat. Daya beli masyarakat akan menurun, dan biaya hidup akan menjadi lebih berat. Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk mengendalikan inflasi. Meskipun langkah tersebut mungkin tidak selalu populer di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita untuk melihat kebijakan ekonomi dari dua sisi. Di satu sisi, sebagai masyarakat yang mempunyai cicilan, saya tentu berharap suku bunga tidak terus meningkat karena akan menambah beban keuangan yang harus ditanggung. Namun, di sisi lain, saya juga memahami bahwa Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga seringkali merupakan pilihan yang sulit, tetapi dianggap perlu untuk mencegah ekonomi yang lebih besar di masa depan. Baik teman-teman sekalian, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa suku bunga itu bukan cuma sekedar angka yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Di balik angka tersebut, terdapat dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Bukan cuma di kehidupan masyarakat, di dunia usaha, perbankan, investasi, dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Kebijakan suku bunga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menabung, berbelanja, berinvestasi, hingga membeli rumah. Oleh karena itu, memahami suku bunga berarti memahami salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai generasi muda,
kita juga perlu meningkatkan literasi ekonomi agar tidak hanya menjadi penonton ketika terjadi perubahan ekonomi. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti inflasi, suku bunga, investasi, dan perbankan, kita dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana serta lebih siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masa depan. Pengetahuan ekonomi itu bukan hanya penting bagi para ekonom atau pelaku bisnis, tetapi juga penting bagi setiap individu, karena dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagai penutup, saya berharap kondisi ekonomi Indonesia ke depannya dapat semakin stabil, inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, dan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya tentu berharap suku bunga dapat berada pada tingkat yang lebih stabil sehingga masyarakat yang memiliki pinjaman tidak terbebani oleh kenaikan cicilan yang terlalu besar. Namun, sebagai warga negara, saya juga berharap sebagai kebijakan yang diambil maupun menjaga kestabilan ekonomi nasional bisa menjaga kesejahteraan bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi kesempatan menambah wawasan kita mengenai pentingnya suku bunga dalam perekonomian Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf terdapat kekurangan atau penyampaian saya yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.